PBNU disebut membuat pansus bernama Tim 5, tugasnya mengevaluasi eksistensi PKB yang memiliki garis sejarah dengan NU namun kini dinilai tak lagi selaras dengan PBNU. Apa urgensi Tim 5 hingga dituding hendak merebut partai? Akankah langkah Tim 5 cukup bertaji? Selengkapnya dalam Benang Merah, Gerilya Tim 5 mengurai akar sengketa. Layaknya perseteruan antara bapak dan anak, pengurus besar Nahdlatul Ulama juga ingin perselisihannya dengan Partai Kebangkitan Bangsa lekas disudahi. Tensi tinggi konflik kedua entitas yang memiliki ikatan sejarah kuat itu telah mendorong PBNU membentuk panitia khusus PKB atau disebut juga Tim 5. Tugasnya menyelidiki penyimpangan nilai-nilai yang diarahkan ke sejumlah elit PKB yang diduga secara sistematis hendak menjauhkan PKB dari struktural NU. Usai menggelar rapat pleno PBNU di Jakarta pada Ahad 28 Juli 2024, PBNU kemudian membentuk tim panel yang berisi sejumlah elit PBNU. Muhammad Khalil Nafis selaku Rais Syuriah masuk mengisi daftar nama. Ini kami sebagai panel, tentu panel yang tugasnya menghimpun informasi. Dan dari informasi yang cukup baru kita nanti susun untuk menjadi kebijakan PBNU. Ya nanti dari informasi yang masuk pasti kita akan bincangkan di internal panel, kemudian menyampaikan informasi yang utuh kepada PBNU yang nanti akan dimusyawarahkan di PBNU langkah-langkah apa yang pas untuk kita lakukan demi kebaikan PBNU, demi kebaikan juga PKB. Langkah awal, Tim 5 mengumpulkan informasi sebanyak mungkin untuk mengetahui seperti apa duduk persoalan yang ditengarai memantik api perseteruan itu. Mereka ingin mendengar langsung keterangan sejumlah sumber yang dianggap pas. PBNU kemudian mengundang mantan Sekjen PKB Lukman Edy yang diwujudkan dengan pertemuan di kantor PBNU pada Rabu 31 Juli 2024. Lukman membekali diri dengan sejumlah dokumen di tangan, diantaranya berisi mengenai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga PKB. Ada problem yang sangat mendasar. Problem yang sangat mendasar itu adalah problem di mana PKB di bawah kepemimpinan Caimin ini secara sistematis mengurangi peran-peran dan kewenangan dari para kiai. Bahkan formalnya Muktamar Bali itu menghilangkan sebagian besar kewenangan dari Dewan Syuro. Nah, akibat dari hilangnya kewenangan Dewan Syuro ini, maka kemudian kepemimpinan PKB itu tersentralisasi di Ketua Umum. Dan tersentralisasi di Ketua Umum, bahkan anggaran dasar rumah tangga hasil muktamar di Bali itu secara eksplisit menyatakan bahwa Ketua Umum itu punya kewenangan yang luar biasa. Bukan saja menentukan kebijakan-kebijakan partai yang strategis, tapi bahkan bisa memberhentikan DPW, bisa memberhentikan DPC tanpa ada musyawarah wilayah maupun musyawarah cabang. Belakangan, pernyataan Lukman Edy dituding menyinggung pengurus PKB di sejumlah daerah. Mereka yang tersinggung lantas ramai-ramai melaporkan Lukman Edy ke pihak berwajib dengan tudingan pencemaran nama baik. Sepekan berselang, giliran Effendi Khoiri atau Gus Coy datang memenuhi undangan PBNU. Keterangan Gus Coy diperlukan dalam kapasitasnya sebagai mantan politikus PKB. Diketahui Gus Coy sempat menakodai PKB era Gus Dur. Gus Coy yang kini berlabuh bersama Partai Nasdem disebut ikut menjelaskan sejarah Muhaimin Iskandar menjadi Ketua Umum PKB. Gus Coy berpandangan walau tidak memiliki hubungan struktural dengan NU, namun PKB memiliki ikatan sejarah, kultural, dan aspiratif dengan PBNU. PKB memiliki kewajiban menjadi representasi pergerakan dan menampung aspirasi Nahdliyin.
Atas dasar itu pula, dalam hemat Gus Coy jika diperlukan, PBNU bisa saja berperan mengevaluasi hingga menata ulang PKB saat ini. PKB tidak ada tanpa NU. PKB tidak ada tanpa Gus Dur. Jadi kesimpulannya PKB tidak akan pernah ada tanpa Gus Dur dan NU atau PBNU. Konkretnya PBNU. Nah, NU sebagai pendiri dengan tadi yang saya jelaskan tadi, maka kesimpulannya yang mendirikan PKB berarti NU, berarti PBNU yang merepresentasikan warga NU. Maka dengan demikian NU atau PBNU punya hak untuk mengevaluasi perjalanan PKB. Undangan PBNU sempat diwarnai drama kala Sekretaris Jenderal PKB periode 2019-2024 Hasanuddin Wahid menolak memenuhinya. PBNU mengundangnya di kantor PBNU Jakarta pada Senin 5 Agustus 2024 atau 2 hari sebelum kehadiran Gus Coy. Kita mengundang Sekjen PKB yaitu Pak Hasanuddin Ali untuk Pak Hasanuddin Wahid yang harusnya hadir pada tadi jam 12.30 menurut undangan kami, tapi kami tunggu sampai jam 2.30. Tadi saya turun dari atas juga belum ada konfirmasi kedatangannya. Mengiringi langkah tim 5 berhembus suara-suara miring bahwa hal itu disebut sebagai manuver PBNU hendak mendongkel PKB. Apalagi muktamar PKB sudah di depan mata, yakni pada tanggal 24 hingga 25 Agustus mendatang di Bali. PKB pun meyakini manuver PBNU itu dianggap tidak akan mengganggu posisi Ketua Umum Partai Muhaimin Iskandar mengingat hasil pemilu legislatif 2024 lalu cukup memuaskan. Seluruh jajaran PKB solid menolak upaya apapun mengintervensi kedaulatan partai. Pansus PBNU itu batal demi hukum kalau menggunakan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2019 dan Undang-Undang Ormas. Nggak ada itu. Maka dengan sendirinya nggak ada pansus itu. Setelah beberapa pihak memberikan keterangan, lantas hendak diapakan informasi yang sudah susah payah dikumpulkan tim 5 itu? Apakah tim 5 cukup bergigi membantu menengahi perseteruan PBNU dan PKB atau justru malah layu sebelum berkembang?